Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing akan mengadakan ibadah keluarga pada tanggal 23 April tahun 2020 ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam ibadah yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Maka dari itu mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh, kita menyatukan hati kita meneduhkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Ibadah keluarga pada kesempatan malam hari ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat. Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang keempat, kami puji dengan riang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan malam hari ini, kami bisa kembali beribadah di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami malam hari ini. Biarkan apapun yang kami lakukan di dalam ibadah kami bisa kami lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan, dan melalui ibadah kami malam hari ini kami bisa semakin dikuatkan secara iman kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami, supaya kami bisa saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain di tengah situasi yang sedang tidak baik ini. Ya Bapa, kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami masing-masing di dalam ibadah ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, terlebih kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 64. Kidung Jemaat nomor 64 akan kita pujikan nanti di baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan bait yang kedua, bila kulihat bintang gemerlapan.
ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan malam hari ini bacaan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ini sebagai makhluk sosial, kita pasti butuh orang lain. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Kita butuh pertolongan orang lain, itu pasti. Dalam hal apapun kita pasti butuh pertolongan orang lain. Tetapi jika kemudian seandainya ada suatu saat ketika orang lain pun tidak mampu untuk menolong kita, ketika kita semua menemui jalan buntu,
kemana kita harus minta tolong. Disitulah iman dan kepercayaan kita mulai diuji. Manusia yang selama ini seolah-olah kita bisa melakukan banyak hal, ketika sudah diperhadapkan pada jalan buntu di mana sesama manusia juga tidak bisa menolong, yang bisa kita lakukan adalah kita meminta pertolongan yang sejati, yaitu kepada Tuhan kita. Yang disitulah di dalam bacaan kita juga menjadi bahan perenungan, yang seperti yang disampaikan oleh Yesaya di dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini. Yesaya mengajak supaya manusia bisa menyadari bahwa Tuhan punya kuasa yang sangat luar biasa. Bahwa kekuasaan Tuhan itu bisa mengalahkan kekuasaan apapun. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang kedua, saya ulangi, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Dalam arti Tuhan mampu melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan itulah yang kita yakini dan kita percayai pasti terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik di dalam bacaan kita malam hari ini, selain kuasa Tuhan yang begitu besarnya, tetapi yang menarik di dalam bacaan kita adalah bahwa Tuhan memberikan naungan bagi orang-orang yang lemah. Tuhan memberikan naungan bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Contoh di ayat yang keempat dan kelima tadi akan saya ulangi. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Yesaya menggambarkan dalam konteksnya waktu itu, ketika ada bangsa-bangsa yang gagah sombong berusaha melenyapkan bangsa kepunyaan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkarya, bangsa-bangsa yang gagah sombong itu ditiadakan begitu saja, dan bangsa-bangsa yang lemah yang berharap kepada Tuhan diberi naungan oleh Tuhan. Seperti ketika kita dipanas terik, diberikan naungan awan. Ketika kita dihempas oleh angin ribut itu ditiadakan oleh Tuhan. Nah, inilah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam bacaan kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan tadi yang menarik di balik kuasa Tuhan yang besar. Tuhan juga menyediakan naungan yang luar biasa besar bagi kita umat kepunyaannya. Di tengah kesesakan kita, di tengah kelemahan kita, di tengah kemiskinan kita, Tuhan menyediakan naungan yang sangat luar biasa. Dan ketika kita saat ini merasakan kehidupan kita di masa-masa ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mengetahui bahwa ini bukan hanya perkara kesehatan saja, tetapi juga terkait masalah ekonomi, terkait masalah sosial, dan yang lain-lain. Virus ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi pada akhirnya virus ini juga menyebabkan secara ekonomi kita lumpuh. Bahkan kehidupan kita beragama pun kita juga mengalami tantangan di sana-sini. Yang pada akhirnya karena situasi yang begitu pelik membuat kita diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Malam hari ini kita bersama-sama belajar melalui Yesaya. Tidak apa-apa takut, tidak masalah ketika kita khawatir. Tetapi tidak hanya berhenti pada takut dan khawatir saja. Tetapi Yesaya mengatakan, marilah kita bernaung di hadirat Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertolongannya yang luar biasa, memberikan naungannya yang luar biasa. Ibarat kita di panas terik diberi naungan awan yang teduh. Ibarat kita ketika kita diserang angin ribut itu diredakan. Jadi ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Saat ini bukan saatnya bagi kita untuk berdebat soal ini dan itu, tetapi bagaimana saat ini kita membawa sukacita. Karena di tengah-tengah situasi yang berat ini, banyak orang butuh sukacita, banyak orang butuh pertolongan. Maka dari itu,
Mari kita juga tenangkan hati kita. Kita berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan dengan naungannya yang luar biasa mampu membebaskan kita dari permasalahan ini. Jangan lupa juga kita doakan para pemimpin bangsa kita. Kita doakan para tenaga medis. Kita doakan masyarakat Indonesia semuanya, supaya bisa taat dan setia melakukan apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah, sehingga masalah ini bisa segera terselesaikan. Dan yang paling penting, kita terus memohon campur tangan Tuhan. Saat ini bukan saatnya bagi kita untuk saling menyalahkan ini dan itu. Saatnya kita untuk berdoa, datang kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya pada Tuhanlah kita dapat pertolongan yang luar biasa. Dan kita yakin kuasa doa itu luar biasa. Kita yakini itu semua. Mari kita bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga kita saat ini. Jangan takut, jangan khawatir. Kalaupun ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita, jangan biarkan itu mengendalikan hidup kita, tapi segeralah datang kepada Tuhan, mohon pertolongan, dan juga doakan bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat nomor 362 akan kita pujikan baitnya yang pertama saja. Kidung Jemaat 362, bait yang pertama, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa kami yang juga Maha Kasih, yang senantiasa memberikan naungan kepada kami semua. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur bahwa malam hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman yang sudah kami baca bersama, bahwa Tuhan senantiasa menaungi kami ketika kami mau datang dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi saat ini yang kami rasakan bersama-sama di tengah bangsa kami, juga di tengah-tengah dunia ini dengan persebaran virus COVID-19 ini, kami mohon Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati kami semua, Tuhan menjauhkan kami semua dari hal-hal yang buruk, sehingga kami bisa tetap bertahan, kami bisa sehat, kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Tetapi juga mampukan kami untuk bisa terus taat patuh pada aturan, pada anjuran yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa kami demi penyelesaian masalah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya para pemimpin bangsa kami ini di dalam menyelesaikan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan juga berikan kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan pemahaman yang sama di dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga kami semua bisa saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Khususnya bagi para tenaga medis, kami mohon Tuhan memberkati mereka, di mana mereka harus berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita virus COVID-19 ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan, supaya mereka bisa tetap sehat di dalam menjalani tugas dan panggilannya. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua sebagai warga negara,
supaya kami bisa turut ambil bagian, membantu, gotong royong di dalam proses penyelesaian masalah COVID-19 ini. Sehingga kami juga bisa mendukung apa yang menjadi anjuran program pemerintah. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua, keluarga kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami bisa terus merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan, meskipun saat ini kami di tengah rundungan masalah dan pergumulan yang kami alami. Bapa, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah keluarga ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri pada kita dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama, tenanglah kini hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Allah Bapa Sang Sumber berkat, Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih karunia, Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.